Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. A'adda Allahu lahum adzaban syadidan. Allah siapkan buat mereka siksaan yang keras. Di mana? Di mana? Di akhirat, neraka. Fattaqullah, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah ya ulil albab, hai orang-orang yang memiliki albab, yaitu apa albab? Akal, al-uqul. Baik, akal yang jernih, yang sehat. Al-uqul mustaqimah. Baik, ar-rajihah. Alladzina amanu, orang-orang yang berakal yang dimaksud di sini adalah alladzina amanu, yaitu orang yang beriman. Qad anzalallahu ilaikum dzikra, sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dzikra. Apa tafsir dzikra? Al-Quran. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Bagaimana memahaminya? Allah mengatakan qad anzalallahu ilaikum dzikra, sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dzikra, yaitu Al-Quran. Ya, mansub di sini sebagai objek yang diturunkan oleh Allah. Kemudian Rasulan juga mansub, ya, mengikuti i'rab dzikran. Apakah Rasul yang dimaksud di sini juga diturunkan? Jumhur mengatakan Rasulan, sebagaimana dinukil oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Tafsir al-aktsar al-jumhur, Rasulan, siapa yang dimaksud Rasul? Utusan di sini adalah siapa? Muhammad alaihi wasallam. Berarti Muhammad tidak diturunkan, tetapi diutus. Jadi bagaimana memahami ayat ini? Dzikran kemudian rasula, i'rabnya apa? Makna itu terkait dengan i'rab. I'rab terkait dengan makna. Apa yang dipilih oleh Ibnu Katsir dan yang lain yang dinukil? Rasulan badal istimal. Naam. Lianna inzal adzikr yakni al-Quran yashtamilu ala irsal ar-rasul al-muballigh lidzalika adzikr. Karena diturunkannya dzikr yaitu Al-Quran meliputi diutusnya Rasul yang diturunkan kepadanya Al-Quran itu untuk dia sampaikan kepada manusia. Karena inzal adzikr yani Al-Quran yastamilu ala madza? Yastamilu ala irsal ar-rasul alladhi unzila ilaihi dzalikal adzikr liyuballigha dzalikal dzikr linnas ilan nas. Itu maksudnya. Jadi diturunkannya Al-Quran meliputi diutusnya Rasul, karena Al-Quran itu diturunkan kepada Rasul. Rasul itu untuk menyampaikannya kepada manusia. Jadi badal istimal. Insyaallah ini sudah tepat. Meskipun di sana ada i'rab yang lain. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya memilih i'rab yang lain. Makna yang lain, yaitu Rasulan dianggap oleh beliau sebagai apa? Sebagai apa? Tarjamah. Tarjamah dimaksud apa maksudnya tarjamah? Tarjamah yang dia maksud sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir yaitu tafsir, penafsir dzikran. Jadi Rasulan ini menafsirkan dzikran. Itu yang dipilih Ibnu Jarir. Tapi yang pertama insyaallah sudah bagus dan sudah tepat. Naam. Rasul itu yatlu alaikum ayatillah. Orang Rasul yang bacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, mubayyinat. Dan seterusnya, liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh-dhulumati ilan nur
Al-dhulumat ila nur. Al-dhulumat, kegelapan-kegelapan dimaksud apa? Apa saja? Kegelapan-kegelapan yang dimaksud? Syarikuna fi al-murajah fi dars. Semuanya butuh melibatkan diri, murajah. Dhulumat, kegelapan-kegelapan yang dimaksud apa di sini? Mengeluarkan manusia dari kegelapan. Manusia yang dimaksud adalah orang yang beriman tentunya, yang mengikuti itu. Dari kegelapan-kegelapan apa saja? Di sini. Kedzaliman apa saja? Kedzaliman macam-macam sudah ya. Betul. Dhulumat yaumul qiyamah. Kedzaliman itu adalah akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Kegelapan di dunia dan kegelapan di hari kiamat. Kedzaliman ya panjang. Ada kedzaliman terbesar, zulmun azim, apa itu? Kedzaliman terbesar? Omar. Nih. Kedzaliman terbesar apa? Tahu enggak? Kedzaliman terbesar? Syirik. Baik, kegelapan syirik, kufur, berbagai kemungkaran, kemaksiatan. Segala macam kemungkaran, kemaksiatan, mulai dari kufur akbar, syirik akbar, kufur asghar, syirik asghar, sampai kabair minadz dzunub, sampai shaghair semuanya. Dikeluarkan dari itu ilan nur kepada cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang dimaksud di sini apa? Tidak tahu. Nabi mengeluarkan manusia dengan bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengimani itu dikeluarkan dari kegelapan-kegelapan itu menuju cahaya. Cahaya apa yang dimaksud? Antum tahu? Cahaya, sebut cahaya apa? Jangan ragu. Subhanallah, tidak tahu cahaya yang dimaksud ini. Anda, cahaya apa? Cahaya iman, cahaya ilmu. Cahaya iman, cahaya ilmu, amal soleh. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Makanya di sini diikuti wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan, barang siapa beriman dan beramal saleh, itu cahaya yang dimaksud tadi. Masukkan dalam kebun-kebun dalam surga. Qad ahsanallahu lahu rizqa, sungguh Allah telah memperbagus, memperluas dan memperbagus rezekinya. Di mana ini maksudnya rezeki di mana ini? Dalam jannah. Ya. Dalam jannah cukup hadis fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Lahum fiha ma yasha'un. Jelas ya? Kemudian Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini yang terakhir penutup surat ini. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa ta'ala alladhi
yang telah khalaqa menciptakan. Sab'a samawatin 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahunna, dan semisal dengan 7 lapis langit itu dari bumi. Bumi juga 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahunna, senantiasa turun al-amr, perintah Allah di antara itu semua, langit-langit dan bumi itu. Maksud ayat ini sebelum kita lanjut, tadi masih global ya. Maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala bermaksud untuk mengingatkan hambanya akan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah yang maha kuasa menciptakan makhluk yang sebesar itu. Tujuh lapis langit, luar biasa besarnya. 7 lapis bumi, luar biasa besarnya. Agar hamba-hamba yang memperhatikan dan melihat ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran dan kuasaan Allah SWT itu sadar dan beriman kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, menjauhi syirik, kufur, ya, tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Karena tidak ada yang memiliki kekuatan, kekuasaan, keagungan, kebesaran seperti Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kuasa menciptakan itu. Ya. Bahkan yang makhluk yang paling kecil sekalipun, zarrah sekalipun, zarrah, yakni semut yang paling kecil, yang bobotnya paling ringan, yang disebut dalam surat Az-Zalzalah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Itu pun tidak ada yang mampu. Nah, bagaimana mungkin kemudian disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala? Selain Allah semuanya makhluk ciptaan Allah, bagaimana mungkin makhluk yang diciptakan oleh Allah disetarakan dengan penciptaan? Nah, ini tujuan dari, maksud dari ayat ini. Ya. Luar biasa. Oleh karena itu kelanjutannya kan, lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Nah, itu tujuannya, agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha kuasa. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, 7 lapis langit. Jadi langit itu ada 7 lapis, berlapis-lapis. Ya, mulai dari sama'ud dunia, langit dunia yang kita lihat yang terdekat, dan itu yang paling kecil. Kemudian as-sama' at-taliyah ba'daha ats-tsaniyah, langit kedua itu lebih besar. Semakin ke atas semakin luas dan besar sampai langit ke-7. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tibaqa, berlapis-lapis. Dan antara satu langit dengan langit berikutnya ada jarak.
Setiap langit ada penghuninya dari kalangan malaikat yang tidak pernah futur, tidak pernah malas, tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya, dengan langit berikutnya, ada hadis, warid hadis, ma baina sama'aini 500 am, masafah antara dua sama dua langit itu jaraknya, masafahnya adalah 500 am, sejarak perjalanan ditempuh 500 tahun, tetapi hadis itu dhaif. Dikatakan oleh Al-Albani rahimahullah. Wallahu a'lam persisnya. Ya. Ada salah satu hadis yang menyebutkan itu yang sempat anak cek, Al-Albani rahimahullah mendhaifkan. Nah. Kecuali jika ada hadis lain selain yang anak dapati dari Al-Albani rahimahullah. Nah. Kemudian wa minal ardi mithlahunna. Mithla ini ya diatofkan kepada sab'ah. Ya, dia mansub, digandengkan kepada sab'ah samawat. Akhirnya dia mansub, sama-sama di fathah. Sab'ah mithla. Nah itu, fathah itu tanda nasab. Nah. Ya, seperti kata Asy-Syaukani, atfan bin naswi atfan ala sab'i samawat. Di nasab yaitu dengan ditanda dengan fathah karena digandengkan kepada sab'ah, jadi sama-sama dinasab, sama-sama di fathah. Nah, itu hukum isim yang diatofkan, yang digandengkan, mengikuti ya yang diikutinya. Jadi dari sini bisa kita memahami maknanya. Berarti maknanya ya mithlahunna, yakni mithla tilka sab' samawat minal ard. Jadi Allah menciptakan juga semisal dengan 7 lapis langit itu dari bumi. Ya. Atau bisa juga kata Syaukani, au ala taqdiri fi'lin, ai wa khalaqa minal ardi mithlahunna, juga bisa, maknanya sama. Atau kita menakdirkan fi'il yang masuk ke minal ard, yaitu wa khalaqa minal ardi mithlahunna, dan Allah menciptakan dari bumi semisal dengan 7 lapis langit itu. Intinya Allah menciptakan juga bumi seperti langit dalam hal adat, dalam hal jumlah. Kesamaan yang dimaksud di sini jumlah lapisannya, bukan kesamaan dalam segala hal, dalam hal ya bentuknya, besarnya dan segala macamnya, enggak. Nah, bumi jauh lebih kecil dibanding langit. Langit memang diperluas oleh Allah. Ya. Memang diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'a banainaha bi aidi wa inna lamusi'un. Langit banainaha bi aidin, yakni bi quwwah, bi aidin, bi quwwah, bukan dengan tangan maksudnya, bi aidin, bi quwwah. Kami bangun dengan kekuatan langit itu, wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami memperluasnya. Jadi memang diperluas, langit besar, bumi kecil dibanding langit. Ya. Tapi sama-sama 7 lapis. Nah, mithlahunna di sini adat jumlah lapisannya sama.
Sama-sama 7 lapis. Ya, kita tahu bersama bumi ini bulat kan. Ya, jadi berlapis. Berarti lapisannya semakin ke lapisan semakin bawah, berarti semakin kecil. Ini kita di atasnya ini lapisan paling atas. Nah, sebagaimana langit juga begitu, alam semesta ini memang bulat, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Jannah juga begitu. Jadi bumi ini 7 lapis seperti ini, ya. Berarti makin ke bawah makin sempit, makin ke atas makin lebar, makin luas. Ini yang kita di atasnya, dan ini tidak apa-apanya dibanding langit. Langit bulat, ya, mengelilingi ini. Langit dunia yang kita lihat paling sempit. Kemudian di luarnya lagi, ya, lebih luas lagi, terus sampai habis langit ke-7. Dan di atasnya jannah. Makanya dimanapun kita di muka bumi berada yang bulat ini, mesti langit di atas kita. Antum di mana saja berada, di siang hari, di malam hari, ya, dimanapun di penjuru bumi ini berada, mesti langit di atas kita. Allah menjadikan langit mengatapi bumi. Nah, apakah juga berjarak antara satu lapisan dengan lapisan bumi yang lainnya? Ini butuh pembahasan. Apakah berjarak atau tidak? Kalau langit, ya, adapun langit tadi sudah dijelaskan berjarak dan ada penghuninya, ya, dari kalangan malaikat. Adapun hadis yang tadi sudah diisyaratkan bahwa jarak antara satu langit dengan langit berikutnya, yaitu sejarak 500 tahun perjalanan ditempuh, itu hadis yang dhaif, yang tidak bisa dipegang. Nah, sekarang bumi, yani wallahu alam persis jaraknya, yang jelas berjarak. Sekarang bumi bagaimana? Nah, apakah juga antara satu lapisan dengan lapisan berikutnya langsung menempel, atau ada jarak? Seperti itu, ada jarak. Ya. Hal ini dibahas, disinggung oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Ya. Kata Asy-Syaukani, waqtulifa fi kaifiyati tabaqatil ard, diperselisihkan tentang kaifiyah, ya, tata cara tabaqatil ard, bagaimana bentuk lapisan-lapisan bumi itu. Qala al-Qurtubi fi tafsirih, kata al-Qurtubi dalam tafsirnya, waqtulifa fihinna ala qaulain, diperselisihkan dalam perkara itu tentang lapisan-lapisan bumi menjadi 2 pendapat. Ahaduhuma wa huwa qaulul jumhur, salah satunya ini pendapat jumhur, annaha sab'u aradina tibaqan ba'daha fawqa ba'd, yaitu 7 lapis bumi yang bertingkat-tingkat, berlapis-lapis, ba'daha fawqa ba'd. Tibaqan seperti halnya langit, berlapis, yakni bertingkat dengan ada jarak antara satu, ya, lapisan tingkatan dengan tingkatan berikutnya. Baina kulli ardin wa ardin masafah. Baina kulli ardin wa ardin masafah. Antara satu lapisan dengan lapisan berikutnya ada masafah, ada jarak. Kama bainas sama'i wal ard, sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Wa fi kulli ardin sukkanun min khalqillah. Dan pada setiap lapisan bumi itu ada penghuninya dari makhluk-makhluk Allah. Nah, ini pendapat pertama, jumhur tadi, ya. Wa qala ad-Dhahhak, dan berkata ad-Dhahhak, innaha mutabbaqatun ba'daha 'ala ba'din min ghairi futuqin bi khilafis samawat. Sesungguhnya lapisan bumi itu mutabbaqah, ba'du 'ala ba'd, berlapis, menempel, satu lapisan dengan lapisan yang lainnya itu menempel satu sama lainnya, min ghairi futuqin, tanpa ada jarak, jadi langsung menempel. Bi khilafis samawat, beda dengan tingkatan lapisan-lapisan langit.
Ya. Yang mana yang rajih wallahu alam. Di sini dikatakan wal awwalu ashah, yang pertama lebih benar, yaitu pendapat jumhur. Li'anna al-akhbara dallatan 'alaih fi Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairihima, karena khabar-khabar hadis-hadis yang datang menunjukkan hal itu dalam Sunan Tirmidzi dan Nasa'i dan yang lainnya. Sekarang permasalahannya, hadis-hadis itu butuh diperiksa dan diteliti, ya, mengenai kebenarannya. Naam. Misal di sini ya, di antara akhbar tersebut, ya, di sini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Jurah Fathul Qadir, salah satu contoh, ada hadis yang diriwayatkan seperti ini, ya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari jalannya an Abi Duha, yakni dengan syaratnya panjang sampai an Abi Duha an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas qal, berkata Ibnu Abbas, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati minal ardi mithlahunna, qal, kata Ibnu Abbas, sab'a aradin, ada 7 bumi, 7 lapis, fi kulli ardin nabiyyun ka nabiyyikum, di setiap bumi ada nabi seperti nabi kalian. Wa Adam ka Adam, ada Adamnya seperti Adam kalian. Wa Nuh ka Nuh, ada nabi Nuhnya seperti Nuh kalian. Wa Ibrahim ka Ibrahim, ada nabi Ibrahimnya seperti Ibrahim kalian. Wa Isa ka Isa, dan seterusnya. Nah, dan kata Al-Baihaqi, isnadu hadza an Ibnu Abbas sahih, sanadnya dari Ibnu Abbas sahih. Kata Ibnu Katsir membantah dengan tegas, wa huwa syadzun bimarrah, hadis ini ganjil, nyeleneh, aneh, salah, keliru sangat, yakni bimarrah, sangat-sangat salah gitu. Dengar bunyinya saja sudah aneh, ya. Nah, di sana ada Adam seperti Adam yang di sini, ada Nuh seperti Nuh di sini, dan seterusnya. Nah, kemudian Ibnu Katsir menjelaskan, la a'lamu li Abi Duha alaihi mutabi'an, aku tidak mengetahui bahwa Abu Duha memiliki, ya, penguat dari rawi yang lain yang mengikuti riwayatnya, dia bersendirian. Ini ganjil, ya, salah, tidak salah. Ya, Asy-Syaukani juga mengatakan hal yang sama dalam Fathul Qadir. Ala kulli hal, untuk menetapkan antara dua pendapat itu mana yang lebih tepat, ya, tentunya membutuhkan dasar yang kuat, ya. Akhbar yang disyaratkan ya butuh diteliti. Nah, wallahu alam. Yang jelas, ya, yang jelas yang datang kepada kita sekarang bahwa jumlah lapisannya sama. Nah, kemudian dari dua pendapat tersebut butuh dibahas dan ditahqiq dengan seksama dari dua pendapat yang disampaikan tadi, dan sudah kita dengar yang pertama pendapat jumhur, ya, dan yang kedua pendapat sebagian ulama. Nah, dan yang menunjukkan bahwa mithlahunna semisal dengan 7 lapis langit itu, yakni 7 lapis bumi, bahwa maknanya 7 lapis bumi itu jelas, telah datang hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Memang dalam Al-Quran tidak ada ayat yang sharihah, tidak ada ayat yang gamblang secara jelas menyebutkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, begitu tidak ada. Satu-satunya ayat ini. Ini pun lafadznya mithlahunna, semisal dengan 7 lapis langit itu. Dan ulama mengatakan ya, yakni semisal dengan 7 lapis langit dalam hal lapisannya sama-sama 7 lapis. Nah, tetapi ayat yang jelas-jelas mengatakan 7 lapis bumi, Allah menyebutkan 7 lapis bumi, ya, sab'a aradin, tidak ada. Tetapi ada hadis dalam Sahih Bukhari.
Ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man iqtata'a ardan shibran minal ardi, man iqtata'a, barang siapa merampas, iqtata'a merampas, shibran satu jengkal, minal ard dari bumi, dari bumi ini dari tanah milik orang lain, zulman secara zalim." Ya. Makanya hudud al-ard, batas-batas tanah itu harus diperketat, diteliti sedetail mungkin dan diperketat karena sangat berbahaya. Ya. Resikonya jika terjadi kezaliman, resikonya luar biasa. Nah, oleh karena itu datang dalam hadis, la'anallah man ghayyara hududal ard. Nah, manar al-ard yani hududal ard. Allah melaknat orang yang merubah, yakni batas-batas tanah. Batas-batas tanah. Dalam hadis ini terkait pembahasan kita, barang siapa merampas tanah orang lain, ya, keluar dari batasnya, dia rampas sampai sejengkal. Dan kata Ibnu Utsaimin, ukuran sejengkal itu bukan tahdid, artinya hanya itu yang masuk, tetapi maksudnya itu hanya penyebutan, ya, yang menunjukkan maknanya berapapun yang diambil, meskipun lebih kecil daripada itu, ya, lebih sempit daripada itu. Tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Nah itu asyahid, min sab'i aradin. Tuwiqahu yaumal qiyamah, dia dihadirkan di hari kiamat dan disaksikan, ya, dikalungkan di lehernya bagian tanah yang dia rampas itu, jika sejengkal atau 2 jengkal, dikalungkan di lehernya min sab'i aradin, mulai dari lapisan paling atas sampai lapisan yang ke-7 ke bawah. Nah, karena tanah itu, ya, seseorang memiliki tanah dari atas sampai lapisan ke bawah miliknya dia. Jika dia bisa gali sampai ke bawah sampai 7 lapis, ya milik dia. Nah, sebagaimana halnya ke atas juga begitu, miliknya dia. Bagian atas tanahnya miliknya dia, haknya dia, ke bawah juga gitu. Jadi ketika dia rampas punya orang, ya, maka dikalungkan di lehernya. Yang dia rampas itu jika sejengkal berarti sejengkal, jika 2 jengkal berarti 2 jengkal, dikalungkan di lehernya dari lapisan atas sampai lapisan bumi yang paling bawah. Nah, syahid di sini sab'i aradin, ada penyebutan sab' aradin. Sarah hadis itu. Jadi ayat ini bersama hadis yang sahih tadi, berarti bumi itu juga 7 lapis. Nah, tersisa pembahasan tadi yang butuh ditahqiq, telah dinukil khilafnya antara pendapat jumhur dan pendapat yang dinukil dari Dhahhak. Apakah ada jarak antara satu lapisan dan lapisan yang lainnya, dan ada penghuninya dari makhluk Allah, seperti halnya langit ada jarak dan dihuni oleh malaikat. Nah, apakah itu juga ada jarak dan dihuni oleh makhluk, dan makhluk apa saja, wallahu alam, ataukah langsung, ya, menempel lapisan itu satu sama lainnya tanpa jarak. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza, sisa ayat ini insyaallah kita lengkapi pada pertemuan berikutnya. Nah, fadhil. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta